Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama-Mu yang kudus kami muliakan Kau di tengah-tengah persekutuan ibadah fajar kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Ya, saya mengajak kita buka satu firman Tuhan di kitab Matius pasal ke-5 ayat yang ke-43 sampai 46, saudara. Saya akan bacakan buat saudara. Firman Tuhan berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Saudara, ya, ini adalah satu pernyataan dari Tuhan Yesus ketika dia mengajarkan dan berkhotbah di atas bukit, saudara. Kalau saudara baca dari pasal 5 sampai pasal 7, itulah intisari dari semua pengajaran-pengajaran Yesus kepada orang-orang yang percaya, saudara. Dan di situ ada banyak nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai kehidupan yang begitu luar biasa, yang melampaui segala filosofi dunia, bahkan pernyataan-pernyataan dari filsuf-filsuf Yunani, saudara. Dan Yesus begitu menekankan kualitas ya kehidupan manusia, ya baik dengan sesamanya maupun dengan Tuhan sendiri, saudara. Nah, Yesus berkata, kamu telah mendengar, mendengar firman, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Nah, ini pernyataan yang Yesus kutip dari perjanjian lama, khususnya ada di kitab Imamat, saudara. Kalau saudara baca di pasal ke-19 ayat 18, saudara, itu menyatakan bahwa ada satu firman berkata, ya kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Namun sebelumnya, ya kalau dikatakan ada sesuatu yang salah, dikatakan jangan menuntut balas, jangan menurut dendam dari orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, saudara. Nah, Yesus menambahkan, ya, kalau kamu sudah mendengarkan firman yang berkata kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu, tapi Yesus berkata, ya kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ada satu statement yang begitu luar biasa. Kenapa Yesus sampai berkata kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, saudara? Karena bagi orang Yahudi, saudara, atau orang Israel, saudara, ya mereka hanya bisa mencintai sesama mereka, tapi untuk musuh mereka itu, saudara, itu mereka tidak bisa. Ya, jangankan untuk musuh mereka, untuk ya mencintai keturunan orang-orang Yahudi yang tanda petik sudah kawin campur ya dengan bangsa-bangsa lain, saudara, ya, atau bukan darah murni lagi orang-orang Israel, saudara, orang Yahudi, saudara, ya, mereka tidak bisa. Karena bagi orang Yahudi, saudara, atau orang Israel yang sudah kawin campur, ya, itu dianggap kafir. Ya, sama seperti ketika mungkin contohnya saya, papa saya ada darah Dayaknya, mama saya ada darah Cina, ya, saudara. Ya, nah, bagi orang Yahudi kalau seperti itu bukan asli lagi, itu kafir seperti itu, saudara. Nah, orang Yahudi hanya bisa mencintai sesama orang Yahudi. Mereka tidak mencintai orang di luar Yahudi, ya, termasuk juga yang kawin campur. Ya, kalau dalam zaman Yesus itu orang-orang itu disebut orang-orang Samaria, ya, orang-orang Samaria. Walaupun mereka percaya, ya, menganut agama Yahudi, ya, dan juga hidup dalam norma-norma seperti yang Taurat sampaikan seperti itu, saudara, ya, tapi mereka tidak bisa mengasihi,
orang-orang seperti itu, saudara. Itu sebabnya Yesus pernah ditanyakan sama orang-orang Yahudi. Ya, mereka bertanya begini, siapakah sesamaku manusia itu? Lalu kemudian Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, saudara. Ya, kalau saudara baca orang Samaria yang murah hati ini, kenapa Yesus sampai memberikan perumpamaan, ya, mengambil orang Samaria yang murah hati untuk menunjukkan sesama manusia itu kepada orang-orang Yahudi, saudara. Karena bagi orang Yahudi sesama manusia adalah sama darah, sama jenis sukunya, ya. Ketika ditanya, ya, bagaimana dengan orang Samaria, mereka akan menolak. Karena darahnya tidak murni lagi Yahudi, saudara, seperti saudara, sehingga mereka tidak bisa mengasihi mereka, saudara. Ya, mereka jangankan mengasihi, bergaul aja tidak bisa. Ya, kalau saudara pernah baca di Yohanes pasal 4 ketika Yesus ada di kota Samaria, dia pergi ke sebuah sumur, lalu berjumpa dengan seorang perempuan Samaria yang sedang mau mengambil air, saudara. Yesus minta air kepada perempuan ini. Perempuan itu berkata, bagaimana mungkin saya bisa memberikan kepada kamu, sebab engkau orang Yahudi, saya orang Samaria, sebab kita tidak bergaul seperti itu, saudara. Ya, lalu Yesus memberikan sebuah penjelasan dan pengertian kepada mereka, saudara, kepada perempuan ini, saudara. Akhirnya perempuan ini bisa mengerti, ya, bahwa Allah yang disembah bukan lagi dibatasi di Yerusalem maupun di Gunung Samaria, saudara. Tapi Allah itu dapat disembah di mana saja, ya, seperti itu, saudara. Nah, dan apa yang terjadi, saudara? Orang-orang Yahudi hatinya begitu sempit. Dia tidak bisa menerima orang lain, ya, yang bukan sejenisnya, saudara. Saya berharap saudara dan saya tidak seperti itu. Orang yang sudah lahir baru, yang sudah percaya kepada Yesus, saudara, perbedaan suku, perbedaan latar belakang, perbedaan mungkin jenis darah, mungkin ada yang darah super, ada darah biru, ya, itu sudah bukan sebuah pergumulan lagi buat hidup kita, saudara. Karena itu harusnya orang Kristen tidak ada yang rasis, ya, tidak ada yang rasis, saudara. Kita tahu belakangan ini di beberapa negara rasisnya tinggi sekali, saudara. Bahkan termasuk juga di bangsa kita, saudara. Nah, sebagai orang Kristen, saudara, ya, saya berharap saudara tidak lagi menjadi orang yang, ya, hanya mencintai sesama sukunya, hanya mencintai sesama golongannya, saudara. Ya, kalau mungkin ada suku yang lain kurang cocok, nah, kita tidak boleh seperti itu, saudara. Kenapa? Karena hubungan kita di dalam Kristus lebih kuat daripada hubungan saudara. Kenapa? Karena darah Yesus itu sudah mengalir dalam hidup kita, saudara. Darah Yesus darah segala bangsa. Karena itu kita bisa bergaul, kita bisa menerima perbedaan-perbedaan suku. Ya, saya berharap sekali lagi kita tidak membuat blok, ya, seperti orang-orang Yahudi, saudara, seperti saudara. Nah, di Alkitab ada peristiwa, ya, seperti itu. Kalau saudara pernah baca di Kisah Rasul pasal 10, ketika Tuhan perintahkan Petrus, ya, untuk pergi kepada Kornelius, ya, dan kita tahu Kornelius adalah seorang Romawi, saudara. Jadi dia bukan orang Yahudi. Tuhan suruh dia pergi. Nah, bagi orang Yahudi, orang Romawi itu sangat dia tidak suka, sangat dia benci. Kenapa? Karena mereka menjajah orang-orang Yahudi, saudara. Dan bagi Petrus, Kornelius itu kafir, ya, bukan sesama jenis, bukan segolongan darah, saudara. Ya, tapi Tuhan perintahkan Petrus ke sana untuk menginjili, untuk berkhotbah, untuk mengajarkan Kornelius, saudara. Tapi apa reaksi Petrus, saudara? Coba lihat, ya, Alkitab mencatat Petrus itu menolaknya. Padahal Petrus sudah tahu apa yang disampaikan oleh Yesus ketika Yesus sebelum dia naik ke surga, dia memberikan sebuah amanat agung, ya, pergi jadikan semua bangsa muridku.
Tapi yang penting saudara, Petrus dia sudah mengetahuinya. Dia sudah mendengar langsung dari Yesus. Ya, dia sudah tahu kehendak Allah. Tapi apa yang terjadi saudara? Dia tidak mau mentaatinya. Kenapa? Karena Petrus masih terkurung saudara. Dengan paradigma ya hanya bisa mencintai sesamanya orang Yahudi. Bukan orang di luar Yahudi. Apalagi mencintai musuhnya. Bagi orang Yahudi, orang-orang Romawi saudara adalah musuh mereka saudara. Ya, karena itu Yesus di kitab Matius ini pasal kelima ini saudara, dia berkata, kamu sudah pernah mendengarkan firman. Ya, kalau dalam bahasa terjemahan lama, kamu sudah mendengarkan pepatah kuno yang berkata, ya, kamu harus mencintai sesamamu dan membenci musuhmu. Tetapi aku berkata, kata Yesus, cintailah musuhmu dan doakan mereka yang menganiaya kamu saudara. Nah, perkataan Yesus itu menjadi begitu ekstrim sekali, radikal sekali, revolusi terbesar saudara. Dan kalimat ini menjadi sesuatu lembaran yang baru bagi kehidupan orang-orang yang mau percaya kepada Yesus, mau mengikuti Yesus saudara. Karena itu saudara, dia berkata kalau kamu tidak mengasihi musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu, kamu tidak dapat menjadi pengikutku. Kamu tidak dapat menjadi orang Kristen saudara. Saudara, kalau pernyataan ini hari ini disampaikan kepada kita saudara, pertanyaannya, masih adakah di antara saudara dan saya orang yang saudara benci? Halo, coba kalau kita mau buka hati kita, kita jujur dengan hati kita. Apa dan siapa yang saudara masih benci? Coba setelah ini saudara buat list. Saudara tulis nama-nama mereka. Dan saudara perlu akui di hadapan Tuhan saudara. Saya percaya ada. Mungkin kadarnya berbeda-beda saudara. Tapi setiap kita pasti ada. Karena itu hari ini firman ini Tuhan tujukan, sampaikan kepada kita. Nah, ini perintah. Kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu saudara. Ya. Mungkin saudara berkata, oh ini agak susah nih Tuhan. Maka Tuhan akan berkata, jikalau demikian, apa bedanya kamu dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Apa bedanya kamu dengan pemungut cukai? Kalau kamu hanya mengasihi sesama sukumu, kalau kamu hanya mengasihi sesama kaummu, kalau kamu hanya bisa mengasihi orang yang berbuat kepada kamu, berbuat baik, berbuat bermurah hati, yang sudah menolong kamu, apa bedanya kamu dengan pemungut cukai? Bukankah mereka juga seperti itu? Mereka hanya mencintai yang mencintai mereka. Mereka hanya mengasihi orang yang mengasihi mereka. Mereka hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada mereka. Dan mereka memusuhi musuh mereka saudara. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ini. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, sebagai manusia terkadang ini memang sulit untuk kita lakukan. Tapi saudara dan saya harus ingat, ini adalah perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan tidak boleh dilawan. Perintah Tuhan juga tidak boleh dikompromikan. Itu sebabnya ya kita harus berdoa, Tuhan, meskipun ini terlalu sulit bagi saya, tapi saya akan tetap melakukannya. Ya, karena itu Tuhan beri aku kekuatan, beri aku kasih karunia, supaya aku bisa menaklukkan diriku, supaya aku bisa menaklukkan pikiranku, supaya aku bisa menaklukkan kehendakku, ya, dan supaya aku tidak menurutinya, supaya aku bisa takluk kepada Engkau, kepada pikiranmu, kepada kehendakmu, dan aku bisa takluk kepada Engkau untuk ikuti kehendakmu, saudara. Mari kita belajar mengasihi musuh kita, saudara, ya, dan belajar mendoakan mereka, saudara.
Mungkin musuh itu bukanlah orang yang tanda petik seperti musuh berbuyutan, bukan. Tapi orang-orang yang pernah melukai kita, menyakiti kita. Mungkin orang-orang itu pernah mengkhianati kita. Mungkin orang-orang itu pernah mengecewakan kita. Mungkin orang-orang itu pernah memanfaatkan kita, saudara. Kita sudah berbuat baik, tapi sebaliknya dia melakukan sebuah sikap dan tindakan yang berlawanan dengan kebaikan yang kita sudah perbuat. Hari ini saya percaya kalau ini disampaikan kepada kita, saudara pasti mengingat orang-orang itu. Mungkin itu suamimu atau mantanmu, mungkin itu pasangan hidupmu, mungkin itu mertuamu, mungkin itu juga anakmu yang tidak memperdulikan engkau, yang kau sudah melahirkan dan besarkan, tapi mengabaikan engkau mungkin. Mungkin itu teman sahabatmu yang pernah engkau berkaut karib dengan mereka, ya, berbuat baik kepada mereka. Mungkin itu tetanggamu, mungkin itu pemimpinan bosmu, mungkin juga bisa pendeta. Siapapun itu, saudara, hari ini kalau hati kita mau terbuka dan jujur, ayo mari kita akui di depan Tuhan bahwa kita pernah menyimpan kebencian kepada mereka. Nah, kita perlu akui, bereskan di hadapan Tuhan, dan hari ini kita mendoakan mereka, saudara, memberkati mereka. Nah, kita melakukannya, kita sedang mentaati apa yang Tuhan firmankan, saudara. Saya percaya kalau ini kita lakukan, maka firman Tuhan akan digenapi, saudara. Apa itu? Dikatakan begini, karena dengan demikianlah kamu akan menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Dengan demikian kalau kita melakukannya, predikat kita, status kita sebagai anak, itu mendapat pengakuan, saudara, di surga. Ya, kita akan bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan Tuhan curahkan. Karena itu janji Tuhan, dikatakan, ya, dengan demikian kamu akan menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Kita akan melihat berkat Tuhan dicurahkan. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk semua orang, termasuk orang-orang jahat, orang-orang yang sudah berbuat kesalahan kepada kita, saudara. Biarkan mereka juga bisa mengalami kebaikan Tuhan. Dengan demikian mereka juga bisa tahu bahwa Allah itu baik. Kalau mereka sadar Allah itu baik, mereka kembali untuk hidup menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan, saudara. Jadi hidup kita juga mempengaruhi kehidupan orang lain, saudara. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Doakan mereka, lepaskan pengampunan. Jangan simpan setiap kekecewaan, luka-luka. Jangan simpan kejahatan-kejahatan yang orang lain perbuat kepada kita, saudara. Itu sampah, itu harus dibuang, saudara. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Iya. Jangan anggap sepele hal ini, saudara. Saya sudah pernah mengajarkan, kalau ada sedikit kotor dalam kehidupan kita, itu bisa menajiskan. Sama seperti sebuah buah. Buah kelihatan di luarnya segar, tapi kalau ada seekor ulat yang kecil, saudara, ada di dalam buah itu, maka lama-lama buah itu akan digerogoti habis. Dalamnya akan menjadi busuk. Kalau sudah busuk, maka dia akan keluar menjadi busuk semuanya, buah itu, saudara. Ayo kita bereskan semuanya, kita ampuni, jangan nyimpan sedikit pun kekecewaan. Ya, memang kita nggak bisa menghindar kalau orang lain berbuat salah, orang lain melukai kita, saudara. Tapi kita bisa menjaga hati kita untuk tidak terluka. Caranya bagaimana? Begitu terjadi, kita harus mengampuni, kita harus memaafkan. Ya, ada satu ayat yang berkata begini, terimalah seorang akan yang lainnya, sama seperti Kristus telah menerima kamu. Kita sudah diterima oleh Kristus, semua dosa kita sudah Dia hapuskan, diampuni. Demikianlah kita juga harus menuruti, meneladani Kristus dalam menerima orang, saudara. Nggak gampang, tapi itu proses kehidupan, kita belajar. Ya, saya percaya ketika kita mau mentaati firman Tuhan, maka Roh Kudus akan memberikan kemampuan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Karena itu mulai hari ini saya percaya kalau kita
bisa melakukan firman ini, maka kita bisa mengasihi yang bukan sesama kaum kita, bukan sesuku kita, saudara. Ya, bahkan warna kulit berbeda pun itu tidak dipersoal bagi kita, saudara. Haleluya, amin. Karena Tuhan Yesus mencintai segala bangsa. Ya, warna kulit yang berbeda itulah Tuhan ciptakan supaya kita saling melengkapi satu yang lain, saudara. Ada yang matanya sipit, ada yang matanya bulat, ya, ada yang badannya kurus, ada yang badannya mungkin sangat besar, gemuk seperti itu, ya. Tapi saya berdoa, biarkan nanti kita bisa melihat nanti di surga bahwa segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa yang ada di dunia akan berdiri di hadapan Allah. Dan kita akan bersama-sama memuliakan Dia, saudara. Betapa indahnya, saudara. Ya, betapa harmonisnya waktu itu. Karena itu kita harus melatih diri kita hari ini. Mulai dari hidup kita. Jangan menyimpan sesuatu syak, kecewa, luka di hati kita. Kita harus melepaskan pengampunan. Kalau hari ini Tuhan ingatkan nama-nama itu, saya berdoa kita bisa membereskannya. Kita bisa melepaskan pengampunan dan berdoa bagi mereka, saudara. Ingat firman Tuhan berkata, kalau kita melakukan firman Tuhan, kita akan berkenan kepada Tuhan. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, Amsal berkata begini, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka musuhnya pun akan diperdamaikan dengan orang itu, saudara. Haleluya, amin. Waktu betapa luar biasanya kalau begitu dunia akan menjadi dunia yang nyaman, dunia yang aman, dunia yang dimana kita bisa melihat kerajaan surga ada di tengah-tengah kita, saudara. Karena kita yang menciptakan suasana surgawi itu, saudara. Haleluya. Saya berdoa hari ini tidak ada lagi ganjaran di hati kita terhadap sesama kita, saudara. Kalau kita ketemu dengan mereka mungkin yang pernah menyakiti kita, kita bisa melemparkan senyum ya kepada mereka. Haleluya. Amin.